Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemendikbudristek telah mengeluarkan platform Merdeka Mengajar. Platform ini bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Platform ini untuk kita sebagai guru. Kita dapat mempersiapkan pembelajaran, mengajar, mengembangkan diri, dan berkarya lebih baik lagi. Mari kita sama-sama membuka dan mempelajarinya. Mari kita bergerak untuk membuat perubahan di kelas. Selamat mempelajari. Nah, sekarang kita masuk ke dalam digitalisasi daripada adopsi kurikulum Merdeka ini. Jadi penerapan ini didukung oleh salah satu platform kita, dan ini saya sangat bahagia bisa merilis platform ini hari ini. Platformnya namanya Merdeka Mengajar. Ini adalah platform untuk guru, yang harapan kita akan berkembang menjadi suatu platform yang bukan hanya materi dan kontennya dari kementerian, tapi benar-benar dimiliki guru, dari guru untuk guru. Jadi ini adalah aplikasi kita untuk membantu guru-guru menerapkan kurikulum Merdeka ini dan belajar untuk menjadi suatu pengajar yang lebih baik. Berikut. Nah, platform Merdeka Mengajar ini adalah platform yang menjadi kayak temannya guru. Ya, ini benar-benar menjadi temannya guru. Dan ada 3 fungsi utama di mana guru itu bisa menggunakan aplikasi ini. Yang pertama adalah untuk mengajar, ya, berbagai macam toolkit untuk membantu guru itu mengajar. Kedua, sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting lagi, adalah sarana untuk guru belajar. Guru yang terbaik, saya selalu bilang, guru yang terbaik itu bukan guru yang terpintar. Guru yang terbaik adalah guru yang merasa dirinya adalah pembelajar sepanjang hayat. Guru yang terbaik adalah guru yang tidak berhenti belajar dan tidak berhenti berinovasi. Jadi fungsi kedua daripada aplikasi ini adalah untuk guru secara mandiri bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan ketiga, ini adalah platform untuk guru bisa berkarya. Ya, guru bisa berkarya. Jadi bayangin, kalau saya guru, apa sih gunanya aplikasi ini? Oke, aplikasi ini akan membantu saya mengajar kurikulum Merdeka secara lebih efektif. Kedua, saya akan bisa belajar skill-skill baru, belajar konsep-konsep baru, ya, dari aplikasi ini untuk mengupgrade diri saya. Dan tiga, saya bisa berkarya dan sharing karya saya kepada guru-guru lain dan komunitas untuk mendapatkan masukan, untuk juga membantu guru-guru lain, networking, dan lain-lain. Oke. Dan kami ini bekerja sama dengan GovTech Edu, salah satu tim ya yang di dalam PT Telkom yang berkolaborasi dengan kita, tim terdedikasi untuk mengembangkan platform Merdeka Mengajar ini. Berikut. Nah, platform Merdeka Mengajar ini adalah suatu referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar mereka. Kita di dalam aplikasi ini ada lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar. Perangkat ajar itu toolkit, materi, konten yang berbasis kurikulum Merdeka. Jadi ada berbagai macam konten dari berbagai macam mata pelajaran ada di dalam aplikasi ini. Jadi ini adalah perangkat-perangkat ajar yang praktis, pragmatis ya, yang bisa digunakan langsung di dalam kurikulum Merdeka di dalam ruang kelas ya, bagi guru-guru ini bisa menggunakan ini. Dan yang kedua, sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting lagi, adalah toolkit assessment. Toolkit assessment. Guru bisa mendapatkan assessment ini dan mengimplementasikannya di dalam ruang kelasnya untuk melakukan analisa, untuk mendapatkan data. Mana ya anak-anak saya yang agak ketinggalan, mana ya anak-anak saya yang mungkin sudah lebih cepat, mana anak saya yang mungkin PR-nya saya kasih yang lebih susah karena ini udah lebih maju. Mungkin anak saya kasih satu lagi yang agak ketinggalan, mungkin harus fokus dulu di bagian ini agar mereka nggak ketinggalan gitu. Jadinya ada toolkit assessment yang bisa dilakukan oleh semua guru bagi murid-muridnya, diberikan assessmentnya, dan itu memberikan data bagi guru untuk melakukan segmentasi atau personalisasi daripada kelas dia. Jadi ini akan sangat membantu guru untuk mengetahui kelas saya di mana sih levelnya. Ini murid di level mana sih sebenarnya di bidang numerasi dan literasi.
Bayangkan betapa bergunanya itu bagi guru-guru untuk mengetahui di mana level anak-anaknya per individu. Berikut. Dan salah satu elemen terpenting adalah fungsi belajar, ya, fungsi belajar. Kita menyediakan berbagai macam konten, ya, untuk pelatihan guru secara mandiri, dan dia bisa mengikuti. Ada video-video, ada berbagai macam konten untuk guru-guru bisa mengupgrade dirinya secara mandiri. Kenapa secara mandiri itu penting? Karena setiap guru punya kebutuhan upgrading yang beda-beda. Setiap guru punya interest untuk mengembangkan bagian daripada kompetensinya yang berbeda-beda. Dan bukan hanya pembelajaran dan upgrading kompetensinya guru, tetapi juga video-video yang akan menginspirasi guru. Untuk menginspirasi guru untuk berubah mindset-nya. Misalnya berubah mindset terhadap keterpihakan kepada murid. Ya, makanya pada saat kita meluncurkan program guru penggerak, banyak sekali guru nangis-nangis depan saya. Saya kaget. Mereka selalu bilang, kenapa Anda nangis? Kenapa nggak suka programnya, Bu? Dan ternyata mereka bilang, Mas Menteri, ini karena merubah paradigma saya pertama kalinya baru sadar apa itu guru dan harus selalu berpihak kepada murid. Bukan sebagai administrator pendidikan, tetapi sebagai benar-benar sebagai fasilitator proses pembelajaran untuk keterpihakan pada murid. Jadi bukan hanya pelatihan-pelatihan yang ada di dalam platform ini, tetapi juga banyak sekali video-video inspirasi yang akan mengembangkan mindset dan motivasi daripada guru-guru kita. Berikut. Dan salah satu fitur favorit saya adalah di mana ke depannya kita harap ini akan menjadi platform ekosistem yang sangat besar, sehingga guru-guru bisa menunjukkan, bisa memamerkan bukti karya mereka, sharing, ya, mendapat feedback dari guru-guru lain. Mereka bisa membangun portfolio hasil karyanya. Mereka bisa berbagi inspirasi. Mereka bisa berkolaborasi dan menunjukkan. Kita ingin platform ini benar-benar dimiliki oleh guru, bukan dimiliki oleh kementerian. Ya, karena itu adalah goal kita. Jadinya bukan hanya mengajar, bukan hanya belajar, tapi juga guru-guru bisa aktif menciptakan konten. Ya, user generated content, menunjukkan portfolionya, menunjukkan hasil karya siswanya, menunjukkan apa yang dia lakukan di dalam ruang kelasnya. Luar biasa. Ini menurut saya ini potensinya sangat besar bagi guru-guru untuk berpartisipasi secara aktif di dalam kolaborasi. Berikut. Ya, dan di sini kita masuk, semua user, semua guru-guru bisa masuk dengan akun pembelajaran belajar.id yang dapat mengakses platform Merdeka Mengajar mereka melalui Android atau website. Ya, jadi karena mayoritas guru kita, super mayoritas dari guru kita menggunakan Android, kita fokusnya dalam aplikasi Android dan juga website bagi yang mungkin mau mengakses melalui laptop, itu silahkan juga. Ya. Jadi bisa mengunduh aplikasinya di Play Store atau langsung ke website kita guru.kemdikbud.go.id. Ya. Dan bagi yang mungkin susah mengakses internet, tentunya modul pelatihan dan kurikulum ini akan kita sediakan dalam bentuk flash disk bagi sekolah-sekolah yang sulit mengakses internet. Berikut. Kedepannya apa sih visi kita kepada platform ini? Waktu kita menyebut ini platform, kita benar-benar serius. Bapak Ibu, kita ingin ini menjadi platform. Platform itu apa? Bukan hanya satu arah dari kementerian kepada sekolah-sekolah memberikan materi segala. Kita ingin ini hidup menjadi suatu ekosistemnya sendiri. Makanya komponen terpenting daripada ini adalah crowdsourcing daripada konten ini. Kita ingin user generated content. Jadi kita ingin yang mengembangkan nanti materi-materi pembelajaran, materi mengajar, materi belajar, dan materi berkarya, itu guru-guru, organisasi-organisasi pendidikan itu berkontribusi untuk menambah konten sehingga kontennya semakin kaya, ya, semakin kaya. Dan dengan ini kita ingin membangun komunitas belajar daring. Guru-guru itu bisa saling berinteraksi menjadi study group masing-masing dan mereka bisa berbagi pengalaman mereka karena ujung-ujungnya itu yang akan meningkatkan kapasitas daripada sektor pendidikan kita. Guru-guru saling mengembangkan dirinya dan saling mengembangkan gitu. Dan pembelajaran mandiri yang tidak terbatas waktu. Ya, saat ini banyak sekali guru-guru selalu terbatas. Mereka mungkin nggak bisa ikut pelatihan atau nggak punya anggaran untuk transport atau mereka schedule-nya tidak tepat. Dengan pembelajaran mandiri, kita mengharapkan semua guru yang termotivasi akan bisa mengupgrade kompetensi dirinya melalui online university yang telah kita bangun di dalam aplikasi ini. Jadi benar-benar seperti online university, di mana setiap
topik sesuai dengan kemauan dia bisa mengupgrade dirinya. Dan juga ini sangat penting, kita harapkan di masa depan, ini menjadi bagian daripada perencanaan dan kemajuan karir daripada guru-guru kita. Jadinya ini menjadi CV digital daripada guru-guru yang ingin menunjukkan apa saja sih hasil karya guru itu, apa saja pencapaian-pencapaian yang dihasilkan di dalam kelasnya, inovasi yang dia lakukan. Jadi ini kesempatan untuk guru membuat suatu public portfolio, public CV terhadap hasil karyanya dia. Dan tentunya kita ingin menciptakan jejaring profesi guru, suatu network guru yang bisa menciptakan center-center of excellence per topik, per mata pelajaran, per interest, dan lain-lain. Membuat suatu social network untuk guru sehingga mereka bisa saling berbagi dan membantu. Jadinya visi daripada aplikasi ini adalah ini ujung-ujungnya akan dimiliki oleh komunitas guru dan komunitas pendidikan. Kita hanya pencetus saja, setelah itu kita ingin semakin banyak konten keluar dari masyarakat, dunia pendidikan, sehingga ini menimbulkan suatu roda inovasi yang semakin cepat. Berikut. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 21 mitra institusi kita dan 47 mitra individu yang luar biasa telah pagi, siang, malam telah berkontribusi untuk memperkaya konten di dalam aplikasi Merdeka Mengajar ini. Jadi terima kasih sekali lagi bagi semua kontributor yang sudah luar biasa bekerja pagi, siang, malam untuk menghasilkan konten dan produk yang diluncurkan hari ini. Berikut. Jadi kami sekarang mengajak semua pihak. Kita mengajak semua pihak untuk bergerak bersama dan ikut berpartisipasi dalam gerakan ini yang akan difasilitasi melalui teknologi platform ini. Jadi tolong kita unduh aplikasinya, ya seperti sini ada QR-nya, dipelajari aplikasinya dan pelajari lebih dalam. Saya harap banyak orang punya rasa ingin tahu dan tentu saja kita selalu terbuka dengan masukan dan itu memang journey kita adalah untuk selalu terbuka dan open dan menerima masukan dari berbagai macam partisipan. Dan kita mengharapkan sekolah-sekolah untuk mendaftarkan satuan pendidikan kalau mereka menginginkan menerapkan kurikulum Merdeka untuk melakukan registrasi ya di dalam tautan kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id ya mulai tanggal 11 Februari sampai dengan 31 Maret biar kita pun mendapat informasi. Dan bagi dinas-dinas pendidikan untuk mendukung satuan pendidikan yang memutuskan mereka sudah siap untuk bisa menerapkan kurikulum Merdeka. Ya, banyak sekolah yang tidak siap itu juga nggak apa-apa. Tidak perlu dipaksa, mereka boleh di K13 dan juga boleh hanya di kurikulum darurat, tapi kalau mereka ingin tolong didukung oleh Dinas Pendidikan. Dan tentunya mitra-mitra kita dan organisasi pendidikan, kita harap Anda tolong kita ajak Anda untuk datang berkontribusi dalam pengembangan materi, pengembangan konten pada platform Merdeka Mengajar. Ya, kita proses ini akan sangat demokratis, kita akan mengkurasi, tapi kita pun menginginkan semakin banyak organisasi untuk ikut berkontribusi dalam user-generated content ini. Berikut. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Jadi sekali lagi hari yang sangat bahagia. Kita memberikan pilihan bagi sekolah-sekolah untuk menentukan mau di K13 saja atau sudah siap mungkin mau kurikulum darurat yang lebih sederhana, K13 tapi lebih sederhana, atau sudah siap maju secara bertahap kepada kurikulum Merdeka. Dan kita tidak biarkan saja sendiri tanpa bimbingan, kita menyediakan suatu platform digital yang bisa diakses siapapun untuk bisa membimbing guru-guru dalam proses mengajar dalam kurikulum Merdeka, proses belajar untuk paradigma dan konsep-konsep baru, dan juga konsep berkarya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.